130.000. Kalau misalnya kita kerja di pabrik, yaitu memang misalnya dapat kita 130.000. Tapi ya hari Minggu mungkin bisa dikatakan cuti atau hari libur, tidak ada penghasilannya. Kalau misalnya kita kerja sendiri begini, habis ngarit, habis dikasih makan, habis diberikan minum, tinggal kita ngeliatin kambing-kambing, yaitu stres, jenuh, pikiran itu jadi tenang teman-teman. Buktinya saya pribadi di sini kalau sudah saya bingung, stres, mau menghadapin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Somad di channel Akmal Farm 99, di mana channelnya orang desa yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan cara perawatan kambing teman-teman. Dan video kali ini adalah banyak pertanyaan dari teman-teman, ada juga requestan dari teman-teman yang ada di Banyuates, yaitu berapa sih penghasilan dari kambing, tidak usah kerja yang lainnya, hanya fokus di kambing. Simak penjelasannya, dan buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Akmal Farm 99, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan cara perawatan kambing. Dan tunggu video selanjutnya dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Banyak pertanyaan dari teman-teman. Ya, ada juga yang request ini Pak Mamat dari Banyuates. Nah, itu dia bertanya seperti ini juga. Mas, berapa kambing itu akan menghasilkan pekerjaan yang menguntungkan? Pada intinya seperti itu. Jadi berapa ekor indukan katanya untuk ternak kambing itu supaya tidak usah kerja yang lainnya, jadi fokus di ternak kambing. Nah, kalau untuk kambing breeding, saya akan jelaskan teman-teman. Saya mempunyai teman dulu pernah dia pelihara kambing, yaitu 27 ekor indukan, dan alhamdulillah dia penghasilannya sangat luar biasa. Dan dia hebatnya yaitu dia selalu mengatur kambingnya itu di saat birahi. Cara mengawinkannya itu dia atur supaya terjadi anaknya itu kemungkinan besar jadi jantan teman-teman. Jadi hasilnya itu dia akan maksimal dan harganya itu lebih mahal teman-teman kalau yang jantan. Analisa saya pribadi, dia itu mempunyai 25 ekor aja itu sudah termasuk cukup lumayan bagus, tergantung dari jenis kambingnya. Kalau misalnya teman-teman itu jenisnya kambing kacang, itu belum bisa. Pada intinya kambing yang masih agak kecil itu indukan, tapi jenis kambingnya itu jenis kambing kecil, yaitu tidak bisa mencukupin untuk kebutuhannya teman-teman. Hitungan dalam setiap bulannya, setiap harinya itu tidak bakalan ketemu. Karena apa? Meskipun kambingnya itu sampai 40, kurasa belum ketemu teman-teman. Karena kambing kecil itu dia harganya, kalau untuk di wilayah Madura mungkin di kisaran yang indukan kambing kacang itu diperkirakan harga 1.200.000-an teman-teman. Dan untuk kambing pejantannya yang jenis kambing kacang yang sudah dewasa, umurnya 2 tahunan lebih, yaitu harga kambingnya itu masih di kisaran 1.800.000 teman-teman. Jadi yaitu sangat minim. Jadi kalau misalnya teman-teman itu terjunnya di breeding, kalau misalnya ingin mempunyai penghasilan yang sangat luar biasa dari ternak kambing ini, teman-teman itu harus pelihara kambing Jawa Randu. Tapi sebenarnya itu tergantung dari teman-teman. Teman-teman mau terjunnya di kambing kacang atau Jawa Randu atau PE atau crossbur atau sanin atau savera, itu terserah dari teman-teman. Cuman biasanya pada intinya kalau kambing savera itu harus dihasilkan dengan susunya. Kambing sanin, savera itu dia bukan untuk menghasilkan cempe, yang dia kejar yaitu adalah hasil dari susunya teman-teman. Termasuk etawa juga, itu dia juga menghasilkan susu. Nah, kalau kambing jenis Jawa Randu teman-teman, kalau di breeding mempunyai 25 ekor indukan, itu dalam 1 bulannya, dalam setiap harinya, dan dalam setiap tahunnya itu dia bisa kehitung, asalkan teman-teman itu bisa mengaturnya. Sebenarnya itu tergantung dari peternaknya. Kalau peternaknya mengaturnya itu nanti kambingnya jadi betina, nanti teman-teman itu lambat sedikit mendapatkan uang, tapi masa depannya dia sangat luar biasa. Nanti ke depannya itu dia luar biasa, yaitu bisa dikatakan 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian itu bisa melebihin daripada yang akan menghasilkan jantan tersebut teman-teman. Nah, kalau teman saya itu dia selalu berusaha untuk menghasilkan kambing pejantan, cuman dia hebatnya tuh di saat nanti kambingnya itu dijual pejantannya, misalnya dia jual sampai 3 ekor atau 4 ekor, dan dia berusaha untuk membelikan 2 ekor kambing indukan. Nah, itu termasuk lumayan bagus juga.
termasuk lumayan bagus teman-teman. Kalau prinsip saya yaitu berbeda lagi prinsip saya. Kalau saya yaitu di sini berusaha untuk menghasilkan keturunan itu yaitu yang jantan, tapi nanti jantannya itu saya jual misalnya 3 ekor. Jadi yang paling saya belikan kambing betina itu hanya 1 ekor aja teman-teman, yang 2-nya itu kita nikmatin. Jadi yang untuk kebutuhan lah, bukan kita nikmatin, untuk kebutuhan keluarga. Jadi saran saya itu kalau misalnya teman-teman mau fokus, tidak mau ingin pekerjaan yang lain, yang nomor 1 teman-teman itu harus tanam hijauan terlebih dahulu sebelum terjun di breeding yang agak banyak teman-teman. Nah setelah itu baru teman-teman itu pelihara kambing. Bisa teman-teman itu memelihara kambing 40 ekor. Kalau misalnya teman-teman itu pelihara kambing betina indukan 40 ekor, itu bisa katakan luar biasa. Gaji PNS, gaji yang kerja di pabrik-pabrik, tidak ada apa-apanya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu sudah sampai mempunyai 40 ekor indukan, hitungannya sebenarnya sama teman-teman. Kita pelihara kambing yaitu 25 ekor atau 30 ekor. Dengan memelihara kambing 40 ekor itu kurang lebih hampir sama. Karena apa? Setiap hari juga tetap harus mengambil hijauan. Jadi kalau misalnya teman-teman itu kalau sampai 40 ekor itu bisa dikatakan dalam sebulannya itu bisa dikatakan bersih itu 5 juta atau 6 jutaan teman-teman. Itu bisa dinyatakan itu. Bisa dinyatakan 5 jutaan. Anggaplah kita kotor yaitu 4 jutaan teman-teman. Mau kerja apa? Gaji 4 juta. Yaitu kita kerjanya diri sendiri, yaitu menghasilkan uang 4 juta itu sudah termasuk lumayan bagus teman-teman. Karena apa? Tidak terikat, tidak ada yang mau menegur, tidak ada orang yang mau mencaci maki. Kalau misalnya teman-teman kerja sama orang, penghasilannya ibaratnya 3 juta atau 5 juta, tapi itu belum tenang. Karena apa? Masih terikat misalnya kerja sama orang. Nah nanti ditegur lah, nanti dimarahi lah, nanti dicaci maki lah. Misalnya itu sekadar contoh teman-teman. Tapi tidak tahu, tidak semua orang itu sama teman-teman. Yaitu biasanya setiap orang itu berbeda-beda prinsipnya. Cuman kalau alangkah bagusnya itu kalau misalnya kita punya usaha sendiri, mempunyai penghasilan yang luar biasa, sampai 4 juta dalam sebulannya itu termasuk luar biasa teman-teman. Karena apa? Anggaplah misalnya 4 juta penghasilan kita sehari-hari, kalau kita hitungan kerja itu kan bisa 130 teman-teman dalam seharinya teman-teman. Kalau misalnya kita kerja di pabrik, yaitu memang misalnya dapat kita 130.000, tapi ya hari Minggu mungkin bisa dikatakan cuti atau hari libur, tidak ada penghasilannya. Kalau misalnya kita kerja sendiri begini, habis ngarit, habis dikasih makan, habis diberikan minum, tinggal kita ngeliatin kambing-kambing, yaitu stres, jenuh, pikiran itu jadi tenang teman-teman. Buktinya saya pribadi di sini kalau sudah saya bingung, stres, mau menghadapin hal-hal yang seperti inilah, seperti itulah. Jadi saya itu melihat kambing-kambing, anak kambing itu sudah luar biasa, senangnya luar biasa teman-teman. Bisa teman-teman buktikan. Cuman alangkah bagusnya buat teman-teman kalau misalnya mau terjun di dunia breeding atau di fattening, itu jangan terlalu banyak terlebih dahulu teman-teman. Yaitu mulailah dari yang sekecil. Karena apa? Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Teman-teman itu harus memelihara sedikit dulu. Misalnya contoh 5 ekor mampunya. Pelihara 5 ekor. Nanti misalnya enak, 1 bulan kemudian bisa tambah lagi jadi 7 ekor. Nanti sebulan lagi makin enak, bisa teman-teman itu tambah terus. Jangan langsung terlalu banyak teman-teman. Misalnya mau contoh mau datangkan 40 ekor atau 35 ekor, nanti kaget. Itu kalau teman-teman itu belum pernah terjun di breeding, belum pernah dinekunin kambing, misalnya teman-teman itu mau langsung terjun sebanyak mungkin, itu bisa teman-teman kaget di saat ada kambing mau melahirkan kewalahan, di saat ada kambing kembung kewalahan, di saat ada kambing stres kewalahan. Bisa yang akan terakibatkan yaitu fatal, bahkan bisa dikatakan gulung tikar. Jadi kalau bisa itu pelihara yang sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukit. Nah itu teman-teman. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Dan buat teman-teman mohon maaf yang sudah ada request, harga kambing untuk di wilayah Madura belum bisa saya buatkan teman-teman.
saya selalu berusaha untuk membuatkan di sini harga kambing yang ada di kandang saya, cuman yaitu berbeda dengan di pasar teman-teman. Kadang di pasar itu dia naik turun, nah itu teman-teman. Dan mungkin itu aja mengenai video dari saya. Dan buat teman-teman yang ingin request pembuatan video, bisa teman-teman request di kolom komentar atau di WA saya teman-teman. Dan Allahul muwaffiq ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak, sukses peternak Indonesia.